Jali. Om Swastiastu. Baik, di sini kami akan mempraktekkan tugas ujian praktek kimia, yaitu praktikum uji daya antar listrik, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalan dimulai dari kanan. Perkenalkan, nama saya Jero Kodara, absen 7. Perkenalkan, nama saya Imadi Dwi Kayanadi Putra, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Nikomani Lestawati, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Nilo Nesa Wahyundari, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Niputu Pandiratna Dewi Sri Sudiantari, nomor absen 28. Saya Pandelo Putu Karina Dewi, absen 34. Bruh. Treat me like white tees, don't get me dirty. Love, love, love on me. Love. Pertanyaan pertama, gejala apakah yang menandai berlangsungnya antara arus listrik dari percobaan yang telah dilakukan? Jawabannya, berupa menyalanya lampu pada alat uji dan timbulnya gelembung. Pertanyaan kedua, berdasarkan hasil percobaan larutan apa saja yang dapat menghantarkan arus listrik dan tidak menghantarkan arus listrik? Jawabannya, dari percobaan yang kita lakukan, larutan yang dapat menghantarkan arus listrik yaitu larutan garam, larutan cuka. Dan larutan yang tidak menghantarkan arus listrik yaitu larutan gula. Pertanyaan ketiga, apa pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit yang dapat kamu simpulkan dari percobaan? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Larutan elektrolit secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yakni larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Pertanyaan keempat, sebutkan sampel yang termasuk larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Jawabannya, sampel yang termasuk larutan elektrolit kuat adalah larutan garam. Larutan elektrolit lemah adalah larutan cuka, dan larutan non-elektrolit adalah larutan gula. Pertanyaan kelima, menurut jenis ikatannya, jenis sejauh apa sajakah yang dapat menghantarkan listrik dan tidak menghantarkan listrik? Senyawa yang dapat menghantarkan listrik umumnya adalah senyawa ionik seperti garam, misalnya NaCl, dan senyawa kovalen yang larut dalam air, misalnya sandar basa kuat. Sedangkan senyawa kovalen polar dan non polar cenderung tidak menghantarkan listrik kecuali jika mereka larut dalam pelarut polar atau jika mereka bereaksi dengan air untuk membentuk ion. Pertanyaan terakhir,
Apa yang menyebabkan larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik? Jawabannya, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena dalam air dapat terionisasi menjadi ion-ion sehingga terjadi aliran elektron atau aliran listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat terionisasi menjadi ion-ion sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sekian video dari kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.